Pernahkah kamu melihat atau mendengar seseorang dikucilkan, dihina karena fisik, ciri khas suku, atau bahkan agama? Kebanyakan masyarakat pasti menjawab pernah. Hal ini terjadi karena kurangnya sikap saling menghargai dan toleransi terhadap sesama. Toleransi adalah sikap saling menghargai atau tenggang rasa terhadap sesama manusia. Tetapi, apakah masyarakat Indonesia sudah menerapkan sikap toleransi? Tragedi pembantaian Tobelo dan serangan terhadap gereja Silo yang berada di tengah pusat kota Ambon pada tanggal 26 Desember 1999 menjadi salah satu contoh sikap intoleransi di Indonesia. Pada peristiwa ini, salah satu gereja Protestan Maluku terbakar habis setelah perayaan Natal. Sementara itu, pada hari yang sama, umat Muslim di Masjid Desa Tobelo terbunuh hampir 800 orang oleh umat Kristen. Sebelum melanjutkan pembahasannya lebih jauh, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Novita Permatasari dengan NIM 22011301087, Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Asma Oktavia dengan NIM 22021004127. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya Mary Sanuvita Sari dengan NIM 2202100204126. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini dengan NIM 220910201118 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Lalu, apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara tersebut? Untuk memahaminya, mari kita gunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang salah satunya adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama berkaitan erat dengan sikap toleransi dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami, mahasiswa Universitas Jember, mendedikasikan video dokumenter ini untuk memperkuat sikap toleransi dari sudut pandang esensi dan urgensi moderasi beragama di Indonesia. Kami mengunjungi salah satu rumah ibadah umat Buddha yang terletak di Jalan Mojopahit, Perumahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Rumah ibadah ini dikenal dengan nama Vihara Dhamma Metta. Di sini, kami belajar secara langsung bagaimana toleransi dan moderasi diterapkan. Menurut sumber yang kami temui, beliau mengatakan bahwa tanpa adanya perbedaan suku, agama, dan budaya, kita tidak akan memiliki rasa saling mencintai dan saling mengasihi antar sesama. Memiliki metta, cinta kasih, karena cinta kasih ini adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan apapun. Kemana-mana kita harus bisa mencintai sesama. Untuk dapat merealisasikan moderasi beragama, dalam agama Buddha dikenalkan 8 jalan kebenaran, yakni pandangan benar, niat benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, dan konsentrasi benar. Dalam agama Buddha juga diajarkan hukum karma yang dimana hukum karma ini adalah hukum perbuatan. Siapa yang berbuat kebajikan, ia akan menuai kebajikan. Dan siapa yang berbuat kejahatan, maka ia juga akan menuai kejahatan. Jadi, semua perbuatan yang dilakukan memiliki tanggung jawab pada diri kita sendiri. Narasumber pun juga mengatakan bahwa
agama Buddha memiliki semboyan PBNU yang artinya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 yang selalu dijadikan dasar dalam penerapan moderasi beragama. Benda-benda yang ada di vihara bukan hanya berfungsi sebagai ornamen atau hiasan belaka, tetapi masing-masing benda tersebut memiliki makna bagi umat Buddha. Jika baru pertama kali masuk ke vihara, maka akan ada altar di bagian depan yang berfungsi untuk meletakkan benda-benda yang digunakan dalam persembahyangan dan patung Buddha sebagai simbol konsentrasi. Hal ini menimbulkan berbagai perspektif masyarakat awam bahwa umat Buddha adalah penyembah patung. Banyak orang di luar sana, wah, umat Buddha itu penyembah patung begitu. Tetapi hal itu tidaklah benar. Patung Buddha berfungsi sebagai konsentrasi pikiran. Bunga yang melambangkan kehidupan bahwa hidup itu tidak langgeng, tidak terus-menerus dan berubah. Air menyimbolkan kesucian pikiran, perbuatan, dan ucapan. Sementara dupa dan lilin merupakan simbol wewangian. Dalam kegiatan ini, narasumber juga menunjukkan salah satu foto biku yang merupakan rohaniawan agama Buddha. Biku sudah meninggalkan hidup berkeluarga, tidak punya uang, dan hanya memiliki rumah berukuran 2x1 yang disebut sebagai uti. Selain itu, biku hanya memiliki 2 pakaian selama 1 tahun. Kami melanjutkan perjalanan ke Vihara Sempusari yang berlokasi di Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Di vihara ini terdapat 3 agama, yakni Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Oleh sebab itu, Vihara Sempusari disebut sebagai Tridharma yang artinya 3 kepercayaan. Di sini, kami diajak untuk berkeliling di sekitar vihara. Bapak yang memandu kami juga menjelaskan beberapa benda-benda yang ada di Vihara Sempusari, seperti buku penuntun kebaktian agama Buddha, kalender umat Buddha, serta huruf-huruf yang digunakan dalam penulisan agama Buddha. Lingkungan di sekitar Vihara Sempusari terbilang cukup bersih dan nyaman. Penduduk yang berada di sekitar Vihara Sempusari pun sangatlah ramah. Jika ada pendatang, mereka selalu menyambut dengan senyuman, tanpa menanyakan suku, ras, budaya, maupun agama. Hidup dalam keberagaman memang tidaklah mudah. Kita dilatih untuk sabar dan mengalah, menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan berpegang teguh pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman akan menjadi indah. Mari hidup berdampingan dengan menyuarakan toleransi dan moderasi beragama. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua.